Pada inisiasi 8 ini, kita akan mempelajari modul 9 buku materi pokok EKSI 4202 mengenai profesi akuntan sebagai penunjang dalam kewajiban perpajakan. Di dalam inisiasi 8 ini terdapat PowerPoint materi pada modul 9, forum diskusi, OER, dan tes formatif. Silahkan dipelajari materinya, aktif dalam forum diskusi, dan menjawab tes formatif yang ada. Sebagai tambahan materi, Anda dapat menonton video OER sebagai yang sudah di-upload. Apa itu profesi akuntan perpajakan? Secara umum, seorang akuntan perpajakan bertugas untuk mengkalkulasi dan menganalisis banyak kejadian-kejadian ekonomi dengan menerapkan ilmu akuntansi yang telah dipelajarinya sebelumnya, dengan tujuan untuk menentukan strategi-strategi perpajakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Di era good governance ini, di mana pemerintah tidak lagi memegang seluruh pengaturan negara, tetapi juga swasta dan private sector, harus mampu untuk memberikan feedback dalam ketertiban dan kejujuran memenuhi kewajiban pajaknya. Seorang akuntan perpajakan harus memastikan bahwa perusahaan yang ada di tempat bekerjanya tidak mangkir, tepat waktu, serta tepat jumlah membayar pajaknya. Nah, kita lihat dari sisi pendidikan untuk calon akuntan perpajakan. Pada umumnya, seseorang butuh waktu sekitar 4 tahunan untuk dapat menguasai ilmu akuntansi, khususnya akuntansi perpajakan. Sementara untuk pasca sarjana, kamu akan butuh waktu sekitar 3 tahun dan akan mempelajari sesuatu yang lebih terspesifikasi, misalnya hanya mempelajari akuntansi perpajakan saja. Setelah lulus dari bidang akuntansi dan memiliki gelar D3 atau S1, kita dapat mengerjakan pekerjaan seorang akuntansi secara umum. Namun, untuk menjadi seorang akuntan yang terakreditasi, termasuk untuk akuntan perpajakan, kita membutuhkan izin CPA atau sering disebut Certified Public Accountant. Kita harus mempelajari betul yang menyediakan 150 SKS yang bisa memberikan izin tersebut. Seperti itu. Nah, kita akan mempelajari secara umum dari review pertama, sesi pertama sampai terakhir ya. Pengertian pajak. Kenapa dibutuhkan pajak? Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup memerlukan barang dengan baik berwujud, tidak berwujud, bergerak, tidak bergerak maupun jasa. Dapat dihitung kosnya, berarti dapat dihitungkan harga jual. Konsumennya jelas siapa yang pakai, biasanya di mana, diminta penggantian atau biaya investasi dapat terjangkau. Bisa dipenuhi ataupun tidak dapat dipenuhi. Nah, aspek akuntansi dalam perpajakan. Ringkasan pencatatan akuntansi biaya gaji. Kita bisa melihat dalam PPT itu ada dua hal. Yang pertama, sistem gross basis dan sistem net basis. Kita lihat dari sistem gross basis. Yang pertama, saat pencatatan biaya gaji itu debitnya adalah biaya gaji dan hutang gaji. Kreditnya accrued PPh 21. Sedangkan sistem net basis yang pertama saat pencatatan biaya gaji, debitnya adalah biaya gaji dan PPh 21. Sedangkan kreditnya adalah hutang gaji dan accrued PPh 21. Sistem gross basis maksudnya pihak karyawan menerima gaji setelah dipotong pajak. Berarti pajak merupakan beban karyawan. Sedangkan sistem net basis, karyawan menerima gaji tertentu dalam perjanjian pengangkatan pegawai pajak PPh 21 dibayarkan oleh perusahaan dan menjadi beban perusahaan. Yang kedua, pencatatan pada saat pembayaran. Jikalau sistem gross basis itu debitnya hutang gaji, sedangkan sistem net basis itu debitnya hutang gaji dan hutang PPh 21. Dalam sistem net basis ada biaya PPh 21 dalam unsur biaya. Sifatnya merupakan tunjangan kepada karyawan. Selanjutnya, kita melihat dari sistem self assessment sebagai dasar pemungutan pajak.
Self-assessment berarti masyarakat yang menurut Undang-Undang Pajak mempunyai kewajiban pajak, wajib menyelesaikan kewajiban pajak, wajib yang terutang kepada negara. Hal ini mempunyai maksud dan pengertian bahwa dengan adanya self-assessment tidak berarti hanya menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban, melainkan juga mulai dari memperoleh sarana untuk menyelesaikan utang pajak, yaitu harus mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau sering disebut NPWP. Pencatatan pemotongan pajak. Tahukah kamu bahwa potongan yang harus dilakukan yaitu pada waktu membayar imbalan jasa kepada individu atau perorangan yaitu PPh pasal 21 atau imbalan atas jasa kebutuhan non-individu yang harus dipotong PPh pasal 23 dan pembayaran imbalan jasa keluar negeri yang harus dipotong PPh 26. Nah, kita melihat dari pencatatan PPN dan potongan PPh 23. Contoh jurnal dalam transaksi PPN dan PPh 23 sebagai berikut. Misalkan PTX memberikan jasa kepada PTB dan pada tanggal 5 Januari 2017 PTX mengeluarkan tagihan sebesar Rp50.500.000 kepada PTB dan atas tagihan tersebut dikeluarkan oleh faktur pajak sebesar Rp5.050.000 oleh PTX, total tagihan menjadi Rp55.550. Misalkan selanjutnya PTX melakukan sesuai prosedur, menginput tagihan faktur pajaknya ke dalam sistem e-faktur. Dalam melakukan pencatatan transaksi tersebut oleh kedua belah pihak harus memperhatikan bahwa pencatatan sesuai dengan transaksi dan ada buktinya. Untuk jelasnya dapat dijelaskan dalam contoh berikut. Nah, kita bisa lihat nih di PPT-nya. Contoh tagihan dari PTX mencantumkan tagihan termasuk PPN dan tidak menyatakan akan adanya potongan PPh 23 yang akan dipotongkan. Tagihan PTX 5 Januari 2016 kepada PTB jasa pelaksanaan pekerjaan Rp500 juta PPN, faktur nomor XX 5.050 dan jumlah tagihan sebesar Rp55.550, Rp50.000. Seperti itu, pada saat pembayaran oleh pelanggan, PTB kemudian PTB membayar kepada PTX pada tanggal 4 Maret sebesar Rp55.550.000 dipotong PPh 23 sebesar 2% dari Rp50.500 sama dengan Rp1.010.000 yang dibayar menjadi Rp54.550.000. Nah, selanjutnya adalah contoh invoice atau tagihan dari PTX pada PTB. Isi dari invoice pada dasarnya sebagai berikut. Tagihan PTX 5 Januari 2016 kepada PTB. Jasa pelaksanaan pekerjaan Rp5.500.000. PPN faktur sama dengan Rp5.050.000. Jumlah tagihan sebesar Rp55.550.000. Seperti itu. Nah, bisa dilihat sendiri ya di dalam PPT itu. Nah, seperti itu. Saya kira sesi dalam materi ini saya cukupkan. Silahkan kalau misalnya ada hal-hal yang kurang dipahami atau mungkin dimengerti, silahkan didiskusikan di kolom diskusi. Kita diskusikan untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk sharing pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang kita miliki agar kita sama-sama mengerti dan paham dalam sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu.